Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Almusto Channel. Terima kasih atas partisipasi Anda dengan menonton di channel ini. Jangan lupa untuk selalu update ya, karena di channel ini akan share ya, akan berbagi seputar bahasa Inggris. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai materi kelas 8 ya di semester 2, yaitu simple present tense. Ya, untuk tenses ini itu sudah umum ya, diketahui ya, sudah dipelajari berkali-kali. Namun di sini nanti akan saya berikan tutorial secara simple ya, apa itu dan bagaimana kita harus menggunakan simple present ya. Jadi simple present itu ya tenses ya, pola kalimat ya, kata kerja itu yang dipakai atau digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kejadian yang menjadi kebiasaan ya, habitual action. Selain itu juga untuk menyatakan kebenaran umum ya, dan masih banyak yang lainnya. Untuk lebih jelasnya tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Almusto Channel. Terima kasih atas partisipasi Anda menonton di channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi bahasa Inggris kelas 8 semester genap ya, yaitu simple present tense. What is simple present? Apa itu simple present tense? Alright, simple present tense itu adalah tenses ya, kata kerja, pola kalimat ya, yang digunakan untuk menyatakan suatu action, tindakan, aktivitas, kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang dan atau menjadi suatu kebiasaan, rutinitas, habitual action ya. Kemudian tense ini juga digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran atau fakta umum ya. Baik, untuk lebih jelasnya let's learn about this. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut ya, lebih detail lagi, ini ada contoh sederhana aktivitas atau tindakan yang menjadi kebiasaan ya. Contoh, ibu selalu memasak ikan setiap hari. Nah, ini adalah suatu yang berulang-ulang. Makanya kalimat ini disebut kalimat simple present ya. Kemudian, saya sering minum secangkir kopi. Ini juga kebiasaan ya. Ada kata sering, kemudian ini selalu ya, setiap hari. Kemudian berikutnya, kucing itu kadang-kadang tidur di kamar saya. Ini juga merupakan aktivitas yang rutin. Selanjutnya, Bella tidak berangkat ke sekolah pada hari Minggu. Kemudian ini ada contoh mengenai kebenaran umum ya. Matahari terbit di sebelah timur. Ini adalah suatu fakta, kebenaran umum, juga bisa kita ungkapkan dalam simple present tense. Kemudian ada es itu dingin ya. Ini juga kebenaran umum ya. Kalau ini adalah kalimat nominal dan yang di atas ini adalah kalimat verbal. Apa itu kalimat nominal dan verbal? Nanti kalian akan mengetahuinya ya di pembahasan di video ini tentunya. Oke, next. Baik, simple present tense itu supaya kita lebih mudah memahaminya, kita bagi menjadi dua bagian, yaitu nominal sentence atau kalimat nominal, kemudian verbal sentence atau kalimat verbal. Alright, kita bahas satu-satu, one by one. Ya, diawali dari nominal sentence. Baik, apa itu nominal sentence? Bahwa nominal sentence itu adalah suatu kalimat simple present yang biasanya diikuti noun, kata benda, kemudian adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan.
Baik, ini adalah formula atau rumusnya. Subject plus B itu adalah is, am, are dalam konteks simple present ya. Kemudian diikuti bisa noun, bisa adjective, bisa adverb. Remember, ingat ya bahwa to be ini itu ada pasangannya, jangan sampai salah pasangan ya, fatal ya. I pasangannya am, he, she, it pasangannya is, kemudian you, they, we pasangannya are. Oke, untuk lebih jelasnya we go to the next page. Contoh kalimat nominal seperti tadi, bahwa kalimat nominal itu diikuti oleh noun, adjective, kemudian adverb ya, kata keterangan bisa tempat, waktu, dan sebagainya. Baik, ini yang pertama ya, Desta is a student. Ini adalah kalimat nominal ya. Ini kalimat ini yang diikuti oleh noun ya. Student itu kan benda ya. Ini bukan kalimat verbal atau berkata kerja ya. Ini adalah kalimat nominal, ini diikuti noun ya. Desta is a student. Kemudian Mia and Lani are happy. Ini juga kalimat, namun kalimat nominal ya. Ini diikuti oleh adjective, happy, bahagia itu kata sifat. Kemudian I am in the market. Saya berada di pasar. Ini adalah kata keterangan tempat ya. Diikuti oleh adverb, kata keterangan. Ya, tiga ini sudah mewakili. Ini adalah kalimat nominal. Alright. Ya, ini adalah contoh kalimat nominal lengkap ya. Ada positive, negative, and interrogative. Positif, negatif, dan pertanyaan. Imam is strong. Ya, ada yang tahu strong itu masuk dalam kategori apa? Kata sifat. Imam kuat ya. Kemudian jika kita ingin membentuk kalimat negatif, tambahin not saja ya di setelah to be ini ya. Imam is not strong. Imam tidak kuat ya. Kemudian jika kita ingin membentuk kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak ya. Karena kan kalimat tanya itu ada dua ya. Kalimat tanya yang menggunakan WH question ya, WH question 5W1H. Kemudian kalimat tanya yang jawabannya mesti ya atau tidak ya. Dalam hal ini adalah kalimat tanya interrogatif yang jawabannya ya atau tidak. Is Imam strong? Apakah Imam kuat? Kalau iya, berarti jawabannya yes, he is ya. Kenapa he? Karena Imam itu laki-laki ya, kata gantinya he. Kemudian kalau tidak, no, he is not ya. Begitu ya. Baik, we go to number 2. Sidki and Zahra are smart students. Ini adalah kalimat positif ya. Kenapa pakai are to be-nya? Karena Sidki and Zahra bisa diganti dengan they, makanya pakainya are. Kalau they itu to be-nya pakai are. Baik, kalimat negatif sekarang. Sidki and Zahra are not smart students. Sidki and Zahra bukanlah siswa yang cerdas ya. Cukup tambah not di belakang to be. Kemudian untuk membentuk kalimat tanya, to be diletakkan di depan kalimat yang berarti apakah. Tapi ini adalah kalimat tanya yang jawabnya mesti ya atau tidak ya. Yes, no question. Are Sidki and Zahra smart students? Yes, they are. Kenapa they? Karena ini Sidki and Zahra bisa diganti they ya tadi ya, seperti tadi itu. Yes, they are. Kalau tidak, no, they are not. Cukup jelas ya. Di sini ini ya kalimat nominal ya lengkap ya. Ini diikuti kata sifat, kemudian ini sifat kata benda. Gabungan sifat dan benda ya. Baik. We go to the next slide. Iya. Setelah kita mempelajari kalimat nominal, kini saatnya kita belajar ke kalimat verbal ya, inti ya. Apa itu kalimat verbal? Baik, kalimat verbal adalah kalimat yang diikuti kata kerja atau verb ya. Dalam simple present itu ada formula, pola atau pattern ya, itu rumusnya. Itu subject diikuti kata kerja ke satu ya, verb one ya. Iya. Kemudian untuk subjek he, she, it
ya. Ini adalah subjek he she it. Itu kata kerjanya ditambah imbuhan s atau es ya. Kemudian untuk subjek I, you, they, we, itu kata kerjanya masih utuh tanpa imbuhan s maupun es ya. Baik, kita ke yang berikutnya ya. Ini ya ada contoh ya. Langsung ini saya berikan contoh complete sentences ya, kalimat deklaratif yang bersih positif dan negatif. Kemudian interrogative itu kalimat tanya. Emma drinks milk every day. Emma minum susu setiap hari. Ya, ini kita kata kerjanya drink itu tambahi s ya. Kenapa? Karena Emma itu kata gantinya she. Kalau she tadi kan dalam rumusnya itu kata kerjanya harus ditambah dengan s, makanya menjadi Emma drinks milk every day. Baik, untuk kalimat tanya ya, untuk kalimat enggak tanya, maaf, ini adalah kalimat negatif. Untuk kalimat negatif itu ada kata bantu does kemudian diikuti not ya. Jadi tidak Emma not drink, enggak ya, ada kata bantunya. Emma does not drink milk every day ya. Jadi does ini digunakan untuk subjek he she it ya. Karena ini kalimat negatif maka tambah not sehingga menjadi Emma does not drink milk every day. Emma tidak minum susu setiap hari. Kemudian untuk membentuk kalimat tanya iya atau tidak, kalimat yes no question ya, interrogatif, itu kata bantu does tetap kita gunakan, namun posisinya kita taruh di awal kalimat ya, menjadi does Emma drink milk every day? Apakah Emma minum susu setiap hari? Jawabnya adalah yes she does kalau iya, kalau tidak no she does not ya. Kenapa she? Karena Emma ya, Emma kata gantinya she ya. Coba perhatikan untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Jika dalam kalimat negatif maupun pertanyaan itu kata kerjanya kembali ke kata kerja satu ini ya, tanpa imbuhan s maupun es. Coba perhatikan ini, Emma does not drink ya, bukan drinks, karena ada kata bantu does. Begitu juga dengan kalimat yang pertanyaan, karena ada does maka drinknya kembali ke awal tanpa imbuhan s. Cukup jelas ya. Kita ke example yang kedua, number 2. The cats, maaf ini tidak ada s nya ini harusnya ya, karena the cats itu kan jamak ya, kucingnya lebih dari satu, bisa diganti they ya. Makanya ini harusnya the cat sleep saja, nggak ada imbuhan s. The cat sleep on the sofa ya. Baik, untuk bentuk negatifnya ada kata bantunya do. Do ini dipakai untuk subjek yang I, you, they, we ya. Ini the cats kan lebih dari satu, ini binatang ya, kucing lebih dari satu, kata gantinya they. Kalau they menggunakan do ya, kata bantunya. Selanjutnya tambahin not ya, the cats do not sleep on the sofa. Begitu juga untuk kalimat tanya, itu kata bantunya tetap do ya. The cats ini bisa diganti they ya, maka menggunakan do. Do the cats sleep on the sofa? Yes they do. Kalau iya jawabannya, kalau tidak no they do not atau no they don't. Cukup jelas ya sampai di sini. Untuk lebih jelasnya coba kita buka di halaman berikutnya. Baik, ini untuk catatan, subjek he she it itu menggunakan does ya untuk membentuk kalimat baik negatif maupun pertanyaan. Kalau kalimat negatif itu ditambah does plus not. Tapi kalau untuk kalimat pertanyaan, does ini diletakkan di awal kalimat. Maka itu bisa berarti apakah ya, yang jawabannya ya atau tidak. Baik, kita lanjut ke subjek I, you, they, we. Itu kata bantunya menggunakan do untuk membentuk kalimat negatif dan pertanyaan ya. Untuk yang kalimat negatif itu selain do ada tambahan not, berarti do not ya.
Untuk kalimat pertanyaan do ini ditaruh di awal kalimat. Kata kerja akan kembali ke bentuk semula tanpa imbuhan s atau es pada kalimat negatif, dan pertanyaan khusus untuk subjek he, she, it yang menggunakan does ya. Ketika ada kata bantu does, maka kata kerja kembali ke semula tanpa s maupun es ya. Ya, ini ya, untuk kalimat negatif diberi imbuhan not setelah does atau do ya. Cukup jelas ya untuk penjelasan dari saya. Baik, sekarang kita ke berikutnya. Ini ada contoh kalimat dengan menggunakan WH question ya, atau WH question. Kata tanya 5W 1H ya, 5W plus 1H ya, diletakkan di awal kalimat ya. Kata tanya 5W 1H itu diletakkan di awal kalimat dan diikuti does atau do. Contoh, what does he usually eat? Apa yang biasanya dia makan ya. Ini what itu kata tanya, diikuti does kata bantunya ya, karena ini subjeknya she ya. What does she ya. Kita tidak boleh what she usually eat atau what-nya dihilangkan ya. Kalau what-nya dihilangkan berarti ini menjadi kalimat tanya yes no question. Kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak. Tapi ketika ditaruh ini ya what, itu mesti harus ada jawabannya, tidak boleh ya atau tidak. What does she usually eat? Apa yang biasanya dia makan ya? Ya, kita jawab ya. She usually eats a banana. Ya, a banana. Coba ini, it-nya tambah s karena ini kalimat positif ya. Dalam kalimat positif, kalau subjeknya she, itu kata kerjanya tambah s. She usually eats a banana. Okay, we go to number 2. Where do they go on Sundays? Kemana mereka pergi pada hari Minggu? Mereka pergi ke pantai terdekat. Ya, ini where itu masuk dalam 5W1H ya, ditaruh di paling depan, diikuti do ya. Kenapa do? Karena subjeknya adalah they ya, bukan does ya. Khusus does untuk subjek yang he, she, it ya. They go to the nearby beach. Alright. Number 3. Why does Ali cry? Kenapa Ali menangis? Ya, why diikuti does, diikuti subjek ya. Oke, coba perhatikan ini ya. Ini kalimat negatif jawabannya ya. Ada does, ada not. Nah, ini kata kerjanya kembali ke awal ya, jadi have ya. He does not have money at all. Dia tidak punya uang sama sekali. Ya, kembali ke nomor 2 ini tadi ya, bahwa ini go tidak ada s-nya ya, karena subjeknya I, you, they, we ya, masuk kategori itu ya. Untuk they itu kata kerjanya masih utuh ya. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai simple present tense ya. Oke, ini ada tambahan ya. Biasanya dalam simple present tense itu ada ciri-ciri adverb of time, kata keterangan waktunya, yaitu every day, setiap hari, on Sundays ya, pada hari Minggu, on Wednesday, on Wednesdays, on Tuesdays, dan sebagainya ya. Today, hari ini, every time, setiap saat, in the morning, pagi hari, at night, malam ya. Kemudian in the afternoon, sore atau siang hari. Kemudian in the evening atau petang ya, setiap petang. Once a week, setiap minggu sekali. 3 times a day, 3 kali sehari, etc. dan sebagainya. Adapun ini ya, adverb of frequency ya, biasanya juga ada kata keterangan yang menunjukkan tingkat sering tidaknya ini ya. Adverb of frequency ya, ada always, ada often, ada usually, sometimes, seldom, rarely, and never. Always selalu ya, often sering, usually biasanya, sometimes kadang-kadang, seldom rarely jarang, never tidak pernah. Itu saja ya, jelas ya penjelasan dari saya mengenai simple present tense. Baik, untuk melengkapi soal-soal latihan dan evaluasi, visit my blog to get complete materials, worksheets or LKPD ya, online and offline test, crosswords puzzle or TTS ya, videos, tips and tricks etc. Ya, untuk mendapatkan paket
file evaluasi, silakan kunjungi blog saya ini ya. Di sana ada materi lengkap ya, materi file PDF, Word, video, dan sebagainya. Kemudian juga ada soal latihan dan LKPD, ada soal online dan offline, ada TTS ya, free of charge, kemudian ada video, ada tips dan triks ya, dan sebagainya. Thanks for watching ya. Terima kasih sudah menonton di video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.